Gitu. Jadi ikut kebangun saya, langsung nggak bisa tidur lagi. Nah, mukanya cerah-cerah semua ini kayaknya. Udah ganteng-ganteng ini. Yang cantik-cantik belum ada ini, ganteng semua ini masih. Yang cantik lagi nggak cantik, atuh. Baik, sambil kita tunggu yang lain, kita mulai aja ya. Oke, Bang Alvin? Ya. Oke. Nanti tolong Bang Alvin kalau misalnya bisa di-share screen untuk liriknya. Untuk lirik kalau misalnya bisa share screen. Siap. Sama ini ya, di mute ya. Kalau lagi nyanyi bisa di mute, soalnya nanti balapan. Lagu pertama Bang Alvin. Ini ya. Soalnya aku belum sempat ini nyiapin, nggak bisa jadi operator 2 ini. Hati sebagai hamba. Siap. Terus I am here. Jangan lelah. Terus kusiapkan hatiku Tuhan. Halo Pak. Di unmute dulu. Halo Pastor Ari, Ibu. Halo, sahabat. Selamat pagi, Halo, selamat selamat pagi siang. semua. Sore di Indo. Oh, udah sore ya di Indo. Ya. Berupain dong. Itu istrinya. Kak Astrid. Malah sudah sembuh, puji Tuhan. Ini Pak Pendeta. Apa kabar, Bu Ing? Udah Pak, puji Ari. Tuhan. Sudah mulai, fitnya udah mulai baik. Ibunya udah pelan-pelan naik. Tapi jangan dilihat, masih bengkak sebelah sini, Pak. Bibirnya jangan dilihat, masih doer. Gak apa-apa Kak Astrid biar kelihatan cabi gitu. Wah. Pak Frans. Mbak Diri. Riri seger banget. Belum naik. Udah Belum mandi naik dia ya. Kak. Waduh. Ayo kita mulai ya. Udah jam 10. Udah ganteng. Udah gede aja, Diri. 5 menit lagi lah. Kan kita 10.15 biasanya mulai. Nambah. Jadi Udah. ngaca saya di sini nih. 10.05 ini udah. Sudah bisa dimulai ya? Yuk. Kita angkat satu pujian. Hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini, ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang
palsu. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Sekali lagi, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu yang mampu melawat kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, meskipun secara online Tuhan, kami mau meninggikan dan memuji Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami tetap kuat Tuhan dalam segala rintangan Tuhan, dalam segala badai Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk beribadah secara online Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, memuji Tuhan ya, meskipun COVID, meskipun kita online berjauhan, tapi kita tetap mengucap syukur dan puji Tuhan yang di Indonesia juga bisa beribadah bersama kita, beribadah online. Kita mau nyanyikan pujian, jangan lelah. Meskipun kita di rumah, kita harus tetap semangat memuji Tuhan, amin. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar
dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kurang semangat ini nyanyinya sambil senyum. Mana senyumnya yang lebar? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Al-Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, ratakan tanah, timbunlah tanah, di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin, puji Tuhan. Kita mengucap syukur bisa memuji Tuhan pagi hari ini. Saya mengundang bagi yang mau bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan. Ayo yang mau bersaksi bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Mungkin saya mau bersaksi sedikit lah untuk membuka ya, supaya yang lain bisa mempersiapkan. Puji Tuhan, dengan adanya COVID ini kita masih bisa berkumpul, semua bisa ceria, sehat, jemaat Shalom Fellowship tetap diberkati. Dan saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan bahwa anak kami si Nathan perkembangannya cukup luar biasa, bahkan bisa dibilang kayak amazing banget gitu karunia Tuhan buat Nathan yang tadinya punya masalah dari dia lahir, susah jalan, susah bicara, susah menggerakkan kontrol perkembangannya dia. Jadi kita melihat, saya dan Nisma dan keluarga melihat perkembangannya Nathan luar biasa. Dan kemarin waktu kita ke dokter Sidra, ketemu dokter neurologi, menyebutkan bahwa perkembangannya si Nathan luar biasa banget.
bahkan tidak perlu MRI lagi, tidak perlu EEG lagi, karena tidak ada tanda-tanda atau tidak ada yang mencurigakan, tanda-tanda kelainan, kejang dan sebagainya. Jadi tidak perlu ada follow up untuk MRI dan EEG lagi. Terus kemarin juga dari Sidra untuk dokter pediatrik juga melihat bahwa perkembangannya Nathan cukup luar biasa, bahkan udah bisa lari, udah kuat secara fisik, udah oke. Sampai dokter Katari yang menangani dia bilang, wah ini sepertinya anak ini normal, bukan pasien untuk yang bermasalah, dia bilang. Bahkan dilihatnya tidak ada masalah gitu. Jadi kami puji Tuhan banget gitu. Bahkan dokter sendiri yang bilang luar biasa dan semuanya normal. Untuk follow up masalah pediatrik memang si Nathan ada sedikit gangguan untuk menelan, jadi sering tersedak untuk liquid. Jadi memang dokter menyarankan untuk operasi, dipasang selang di perut atau dipasang NGT tube untuk liquid supaya tidak mengganggu jalur pernapasan dia. Tapi kita tetap percaya dan berdoa bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik, Tuhan pasti jaga Nathan, dan Tuhan yang pasti akan menjaga supaya tidak terjadi apa-apa dan Nathan bisa minum, makan dengan lancar dan tidak butuh operasi. Itu sih kesaksian saya, meskipun dalam tantangan yang berat waktu COVID seperti ini, kami tetap mengucap syukur dan berkat Tuhan luar biasa bagi keluarga kami. Saya persilakan buat yang teman-teman yang lain yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Rio duluan apa aku duluan? Ya, urutan. Bang Alvin dulu lah, Bang Alvin dulu. Ya, shalom ya. Seperti saya sharing di beberapa teman-teman di Elders. Minggu kemarin itu masa-masa yang deg-degan buat kami di Qatar Duty Free, karena jadwalnya Qatar Duty Free pengumuman pengurangan karyawan. Puji Tuhan sudah diumumkan kemarin di hari Minggu kemarin. Jadi di back of the house di daerah kitchen itu kita ada sekitar dari 48 staff yang ada, kita ada 7 yang akhirnya harus di layoff. Dan secara F&B team dari Qatar Duty Free, kita ada 14 yang di layoff. Dan posisinya memang dari top level. Jadi orang nomor 1 di Qatar Duty Free, dan ada beberapa yang levelnya ada di atas juga. Dan yang kemarin hari Senin itu orang teman-teman yang di bawah, grade yang di bawah, ground staff malah kita nggak kepikiran gitu ya. Nah yang puji Tuhan juga, jadi dari pastry team saya ada sekitar 5 orang di pastry team, 2 orang kena layoff. Jadi malah kita jadi kekurangan banget ininya orangnya gitu. Karena ternyata bukan dari segi perlu orang, tapi dari segi faktor usia dan faktor sering sick leave apa nggak sering. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang walaupun chef udah rekomendasi bahwa orang-orang ini sangat diperlukan di operasional, tapi memang di paperwork menunjukkan hal yang berbeda. Jadi ya puji Tuhan lah, saya masih melihat ini masih suatu kebaikan, walaupun sekarang akhirnya kerjaan lebih banyak. Jadi saya mesti lebih banyak turun lagi untuk bantu production daripada yang dulu cuma bantu di managing, tapi sekarang juga harus turun banyak mulai lagi training staff-staff baru untuk bisa belajar pastry, walaupun agak sedikit susah karena mereka punya background yang berbeda. Tapi sekarang mesti belajar untuk sabar, karena kita mesti pakai timbang-timbangan, nggak kayak yang teman-teman yang lain tinggal 1 sendok taruh-taruh nyicip. Kalau kita di pastry mesti pakai timbangan-timbangan.
itu si siapa Madam Pak Endong tuh ngerti banget itu. Beda timbangan dikit bisa rusak semua di dalam oven. Jadi ya mesti ngajarinnya mesti lebih sabar lagi ke teman-teman dari anak-anak Hot Kitchen untuk belajar lagi sedikit tentang pastry. Tapi ya puji Tuhan, airport sudah mulai buka. Restoran yang cukup ramai itu ada Harrods Restoran, itu akan buka tanggal 2 Agustus ini. Jadi kita akan buka cake shop-nya kembali, dan ya begitulah, mudah-mudahan diberi terus kesehatan dan diberi terus kesabaran lah dari Tuhan. Terima kasih. Silakan Mas Bro Rio. Bentar, gimana unmute-nya mana deh? Oke. Ya, puji Tuhan, kesaksian saya hampir sama dengan Sam tentang anak. Oke, ya minggu lalu kayak teman-teman ketahui, kita nggak bisa ibadah karena kita ke Turkish Hospital. Ya, apa namanya, dia demam, diare, segala macam lah gitu. Nah, di Turkish kita kerasa itu diare biasa gitu loh. Tapi setelah udah pulang hari Selasa justru makin parah gitu kan, sampai berdarah. Kita akhirnya putuskan untuk ke Al-Ahli. Itu juga setelah dapat info input lah dari setelah itu ya, setelah dari Women Ministry ya deh. Lo tanya-tanya ya. Aku udah dari Google. Oh gitu. Terus akhirnya kita ke Al-Ahli, akhirnya di Al-Ahli, puji Tuhan semuanya bisa dianalisa dengan lebih baik lagi. Labnya juga hampir tiap ada mensret itu di stoolnya dianalisa, diperiksa terus, dan puji Tuhan dalam waktu kita sempat nginap itu semalam, dalam semalam karena ketakutan, karena sudah lebih dari 15 kali dalam sehari itu BAB, jadi diare, jadi harus ditinggal di rumah sakit. Dan setelah di infus gitu ya ngelihat ininya sih, treatmentnya lumayan bikin hati ngeri gitu, karena kenapa ngambil darahnya juga banyak banget untuk sampel, terus juga belum lagi di infusnya banyak banget cairan yang harus dimasukin. Tapi puji Tuhan dalam sehari di rumah sakit progresnya luar biasa, dan kemarin terakhir di hari Kamis follow up, konsultasi follow up, dan di situ terlihat bahwa hasil dari lab dan semuanya sudah membaik, dan diketahui penyebab sakitnya mulai itu karena gastroenteritis dan juga gejala tipes, karena ada satu amuba dan salmonella yang ada di perutnya. Kayaknya memang karena masalah higienitas ya, dia semua barang dimakanin gitu. Tapi puji Tuhan semuanya sudah selesai, dan kita cuma follow up dengan obat-obatan, dan kayaknya sih kita sudah bersyukur sekali gitu, karena apa yang kita usahakan sudah terlihat hasilnya, dan Tuhan menyertai kita, dan ini yang kita sangat-sangat bersukacita dengan ini. Tuhan memberkati. Ada yang lain? Yang dari Indonesia ini? Mbak Angga ini? Atau Bapak ini? Ayo yang dari Indonesia mau kesaksian, saya berikan kesempatan buat satu kali lagi, ayo. Satu orang lagi yang mau bersaksi. Pastor Ari ini. Silakan Pak Endong. Pak Ari aja dulu, Pak Ari, nggak apa-apa Pak Ari. Saya bisa sekali nonton, kan waktu firman saya bisa bersaksi juga.
Monggo Pak Ri. Oke. Salam semuanya. Ya, puji Tuhan. Saya rindu untuk saat-saat bertemu bersama ini menyampaikan sesuatu yang sedang saya rasakan akhir-akhir ini. Saya sekarang ada di Malang, nganter ya, Panji dan Yara pulang ke Malang. Jadi hawa dingin, Kak Ines. Jadi dingin, kalau malam boleh selimutan. Itu sungguh memengaruhi, hati juga menjadi dingin. Gini, ada pengalaman yang saya dapatkan secara khusus di Malang ini adalah sebagai guru, yaitu menemani Panji dan Yara ada waktu dia harus online sekolahnya. Bagaimana saya harus bersabar, bagaimana saya harus masuk ke dalam pola pikirnya, mengetahui apa yang diajarkan, yang dimasukkan dengan gurunya, hal seperti itu. Suatu pengalaman yang sebetulnya baik sekali, baik banget. Mungkin untuk yang terbiasa jadi guru-guru sekolah minggu menjadi hal yang biasa ya. Tapi sudah lama banget kan saya tidak bersama dengan anak-anak kecil. Dan itu kadang-kadang membuat, ada hal yang kapan saya harus keras, kapan saya harus lembut, itu harus menahan diri gitu maksudnya. Apa yang saya mau katakan gini adalah situasi yang ada sekarang ini membuat kita berpikir yang berubah dengan drastis. Seperti kita yang setiap kali ya bisa beribadah bersama, sukacita, makan bersama, tapi kali ini enggak. Cuman saya mau rindu katakan bahwa puji syukur kepada Tuhan. Bagaimanapun juga ini terjadi karena kemurahannya, walaupun jauh, kita tetap bisa bareng. Nah, ini kesempatan-kesempatan seperti ini, saya rindu untuk teman-teman semua manfaatkan gitu. Manfaatkan, yuk bersama, bareng. Saya senang ketemu. Saya senang mendengar sharing. Bro Alvin, yang saya tahu apa yang harus dirasakannya, apa yang sedang menimpanya. Oh, sangat-sangat berat sebetulnya. Sementara dia harus sendiri. Itu kita harus support. Cermin kita ini kita harus support. Ada Mbak Astrid. Mbak Astrid bisa support dan elder-elder yang lain. Saya senang kita semua, Tuhan tolong si Nathan membaik, itu doa-doa kita. Kemudian juga yang barusan terjadi, Mola sakit. Sampai malam itu saya harus berdoa buat dia. Dan yang luar biasa lagi ada Pak Frans. Pak Frans saya sudah sharing secara khusus bersama saya. Itu luar biasa terjadi. Saudara, itu ternyata bagian dari kita yang harus kita lewati. Yang penting adalah kita harus tetap taat dan setia. Saya ingat akan murid-murid Yesus yang ada di dalam perahu pada waktu terjadi badai. Saudara, Yesus katakan begitu, hai kalian yang kurang percaya. Tapi dia mengatakan begitu, kalian yang orang yang percaya. Karena apa? Kalau Yesus ada di situ, siapakah yang dapat mengganggu? Di situ satu contoh, betapa lemahnya kita, betapa kadang kita terpengaruh dengan pola pikir kita, betapa kita perasaan kita ataupun hal-hal yang datang itu membuat kita wah itu ya. Jadi kita satu hal yang harus fokus itu menjadi terganggu. Seperti itu juga saya alami, saudara. Alami waktu-waktu yang lalu dan banyak banget sampai saat ini. Yang penting saya rindu untuk mengajak saudara, yuk berserah. Yuk berserah dalam arti percaya. Berserah itu percaya dan beriman Tuhan Yesus itu ada bagi kita.
Kalaupun terjadi hal yang tidak baik sekalipun, sangat kritis teman-teman yang ada di Qatar, itu tidaklah mengurangi iman percaya kita kepada Tuhan. Seperti Sadra, Medra, dan Abednego, itu kan dia katakan, seandainya dia harus mati pun, saya tetap akan menyembah Allah yang hidup. Nah, itulah sikap daripada kita, supaya kita semua sama-sama tetap kuat, saling mendukung. Jangan lupa kita Tuhan sudah memulainya, dan biarlah Dia akan menyempurnakannya. Asal kita semua mau dipakai, kita semua mau tetap taat, kita mau setia, hal yang terbaik itu akan terjadi bagi kita. Dia akan membawa kita pada rencananya yang ajaib itu. Saya kira cukup sekian. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Ari, sangat menguatkan buat kita semua. Tetap percaya, tetap semangat melayani Tuhan, tetap semangat melayani Tuhan meskipun online juga. Kita harus tetap semangat, saling melayani, saling menguatkan, saling menyapa satu sama yang lain. Justru bahkan dengan kesempatan COVID ini kita bisa menyapa yang di Indonesia, yang di Amerika belum join ini. Om Sanggam dengan Kak Grace, kita sangat bersyukur dimanapun kita berada, kita bisa bersama-sama memuji Tuhan secara online. Kita mau siapkan hati kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini dibawakan Bro Jackson. Kita angkat satu pujian ini, kusiapkan hatiku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, masuk hadirat-Mu saat curahkan urapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi kita angkat, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat benar Tuhan, kami mau sujud menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat curahkan urapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah dahulu sekarang
dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Sekali lagi kita angkat pujian, ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu, jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Oh, firman-Mu Tuhan, ada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Saya serahkan buat projection. Satu doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada kami hingga saat ini Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Engkau selalu bersama kami. Dan saatnya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu Bapa. Lidahnya Bapa, agar setiap apa yang disampaikan itu sesuai dengan yang Roh Kudus inginkan, sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga Engkau beri kami Bapa hati Bapa seorang hamba dan telinga seorang murid untuk mendengarkan
supaya apa yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami juga Tuhan. Makasih Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, saya cek sound dulu ya, apa mendengarkan atau tidak suara saya. Tes 1, 2, dalam. Oke, semuanya makasih. Saya bersyukur kita bisa bertemu kembali, dikarenakan karena saya kadang-kadang sekarang dari satu minggu, sekarang saya schedule saya jadi 2 minggu, dan ya baru kali ini bisa bertemu dengan saudara-saudara yang di Shalom Fellowship Church. Dan kali ini saya mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya bukan jatahnya saya ya untuk menyampaikan, tapi mungkin ada suatu hal lain saya yang kebagian. Dan kali ini saya diberikan tema kewajiban keluarga Tuhan di Galatia 5. Saya bisa share screen ya ini ya? Bisa. Host disable participant screen sharing. Mungkin bisa di enable dulu. Sam pakai punyamu Sam yang untuk sharing participant setting. Udah. Coba. Oke, kelihatan semuanya. Oke, terima kasih. Ya, sebelum saya membuka sharing saya, tadi kan saya mau kesaksian ya. Sekaligus saya menyapa dan pemanasan sebelum saya sharing. Jadi, kesaksian saya adalah sekitar 2 atau 3 hari lalu saya mengalami flu ya. Hidung saya meler, runny nose, kemudian badan gak enak, terus tulang ini rasanya lemas. Terus saya cutinya ini udah mau habis. Hari Senin nanti saya harus ke tempat kerja. Nah, sebelum ke tempat kerja kita biasanya harus swab test. Kalau swab test itu sudah pasti ketahuan ya, positif atau negatif sudah pasti ketahuan. Nah, saya agak deg-degan. Karena, wah, kalau saya positif, karena kan saya flu itu. Sempat ada pikiran ya, kekhawatiran yang ya melanda saya. Jadi saya pikir, waduh, pas lagi melet. Jadi malam tuh saya cuma minum obat 1 aja. Saya bilang, ya itulah Tuhan, kalau memang ini positif, ya positif. Tapi mudah-mudahan ini bukan kehendak-Mu, ini negatif lah. Jadi saya berdoa karena besoknya saya harus swab test. Dan hari Kamis ketika itu saya tidur lebih awal, Jumat saya mendapatkan swab test, dan swab test di hidung sebelah kanan saya ini yang biasanya runny nose ya. Wah, waktu nurse-nya masukkan itu, dia masuknya dalam dan lama dan diputar-putar. Itu sampai saya rasa sakit sampai di belakang. Terus saya pikir, waduh ini saya nggak bisa escape ini kalau betul-betul positif ini. Ya, sampai dia masuk, terus saya agak sedikit tidak teriak ya, tapi saya mengeluarkan suara dan dia tahu itu sakit. Nah, normally tidak seperti itu. Tapi kali ini sakit banget dia cuma bilang, oh maaf ya. Kemudian dia cabut. Setelah itu saya menunggu sampai tadi malam. Biasanya kalau sudah negatif, sudah oke, ada message yang bilang, oke, your Da Vinci Code udah selesai, kamu harus pergi terbang di jadwal gini. Saya tunggu sampai tadi malam nggak keluar. Sampai pas malam saya mau tidur, akhirnya keluar. Nah, kalau itu udah keluar, artinya hasil tes saya itu COVID-nya negatif. Ya saya bersyukur ya, dalam arti, wah, ya saya nggak tahu, bisa saja saya karier atau bisa saja saya kena, karena saya kemana-mana, jalan pergi kemana-mana, bisa saja gitu kan. Tapi flu yang itu ternyata saya jadi baca-baca gitu. Kita bisa membedakan mana COVID-19, mana common cold, mana yang namanya flu, dan mana yang namanya allergic. Nah, saya baru tahu ternyata saya cuma tahu ada COVID sama flu, ternyata ada 4 sebenarnya. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan berperkara, dan saat ini saya menyampaikan firman Tuhan juga dengan bersemangat, karena saya menyaksikan ini kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Oke, sekarang saya baik ke topik, yaitu kewajiban keluarga Tuhan.
Jadi kemarin dapat info dari Bro Alfius dan Bro Rio mengenai tema kali ini. Tapi sebelum saya mengajak saudara ke situ, kita baca dulu ke Galatia. Tunggu sebentar ya. Galatia 5. Mohon menunggu Bapak Ibu. Oke, Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Oke, saya bacakan saja. Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengembirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Oke. Ya. Ya, jadi topiknya di Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Sebenarnya gampang banget ya kalau menemukan kewajiban keluarga Tuhan karena di ayat terakhir itu sudah disebutkan. Tapi sebelum saya ke sana, saya mau mengajak saudara-saudara sini mengerti apa arti keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan artinya adalah suatu komunitas yang berlandaskan nilai-nilai kerajaan Allah di mana Allah Bapa sebagai Bapa kita dan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi saya ulangi ya, keluarga ini maksud bukan keluarga seperti kita satu persatu saja, tapi kalau di dalam Tuhan itu adalah suatu komunitas yang berlandaskan nilai-nilai kerajaan Allah di mana Allah Bapa sebagai Bapa kita dan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bagian dari keluarga Tuhan atau apakah kita ini bagian dari anak-anak Allah tersebut? Nah, untuk mengetahui apakah kita bagian dari anak-anak Allah, kita bisa lihat adalah dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah seperti Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya ulangi, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. So kalau Bapak Ibu semuanya saudara percaya di sini bahwa percaya dalam nama Tuhan, mereka lah yang disebut adalah anak-anak Allah. Di 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22 pun berkata, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. So, kita percaya, kita menjadi anak Allah, kemudian Roh Kudus diberikan, itu menjadi meterai dalam kita, itulah yang menjadi ciri-ciri kita bahwa kan kita ini adalah anak-anak Allah. Dan yang paling penting di Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
Yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah kita dipimpin Roh Allah atau tidak. Kadang-kadang kita masih sedikit melenceng, tapi kita percaya, ketika kita percaya dalam nama Tuhan, kita adalah anak-anak Allah, dan kita dipimpin oleh Roh Allah. Oke, nah kalau kita belajar kalau kita adalah anak-anak Allah, otomatis kita memiliki janji yang diberikan kepada kita, yaitu janji Allah itu sendiri kepada kita, selaku kita adalah ahli waris dari Bapa itu sendiri. Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di situ ada dikatakan menerima janji-janji Allah. Kenapa saya perlu mengatakan janji Allah? Karena begini, sejatinya orang Kristen, kalau dia merasa dia anak Allah, dia harus tahu jati dirinya dan identitasnya. Karena bila seseorang yang percaya tidak menyadari identitasnya sebagai anak Allah, yaitu ahli waris, di mana dia harus melakukan hal-hal tertentu untuk menjaga identitasnya ini, yang merupakan kasih karunia ini, maka apabila ada serangan ataupun cobaan, kalau kita melupakan jati diri kita itu sendiri, kalau kita ini anak Allah, akan mudah jatuh. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat lebih jauh dulu. Jadi yang dimaksud keluarga Allah itu adalah anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah itu harus seperti apa? Dan apakah kita bagian dalam anak-anak Allah itu sendiri? Makanya saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kita lihat lebih dalam mengenai konteks keluarga Allah atau anak-anak Allah ini sendiri. Nah, Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Situ janji Allah, yaitu hidup yang kekal. Ya, kita yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal. Itulah janji Allah untuk hidup kita. Memang banyak janji Allah yang lain seperti kesehatan, kemudian kemakmuran, kemudian keberhasilan, perlindungan dari Tuhan. Tapi bagi saya, semua itu kita dapatkan di bumi, tapi kalau kita tidak bisa masuk dalam kehidupan yang kekal, itu percuma. Makanya saya bilang janji Allah ini saya lebih sempitkan, skopnya adalah hidup yang kekal. Nah, tetapi kadang-kadang dalam kehidupan rohani seseorang, bahkan dalam kehidupan seorang Kristen, banyak dia mendapati pengajaran-pengajaran atau suatu prinsip-prinsip yang mengaburkan dalam hal menerima hidup kekal itu. Padahal sebagai anak-anak Allah, sudah pasti dia dipimpin oleh Roh Allah dan dia pasti menerima hidup yang kekal. Cuma kadang-kadang beberapa ayat digunakan oleh orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa sekalipun kamu telah selamat, kamu tetap harus bekerja, terus kamu harus ada usaha. Nah, jadi seolah-olah terlihat usaha yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sepertinya kurang gitu loh. Nah, kenapa? Karena beberapa orang mengaburkan dengan memberikan ayat-ayat seperti ini. Matius 7 ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kadang-kadang ketika orang lahir baru, kemudian dia mulai sungguh-sungguh, ada orang yang berusaha membuat dia itu baik dari kepercayaannya, dia dengan mengatakan, percuma juga kamu mengusir setan, kamu melakukan mujizat. Ujung-ujungnya apa juga? Ayat ini berkata, dia Tuhan tidak mengenal gitu loh. Tuhan tidak pernah mengenal dia. Jadi, membuat orang itu goyah. Padahal kalau dia meneliti lebih awal, di ayat sebelumnya, ayat 21 itu berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di sorga. Jadi, kata pembuat kejahatan di sini, bagi orang percaya, mereka bukan pembuat kejahatan. Yes, kita masih jatuh bangun kadang-kadang dalam dosa. Tapi di sana ada kasih karunia Tuhan, di mana kita disucikan kembali sekali untuk selama-lamanya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Simpelnya adalah, kalau kita mengenal Tuhan dan kita percaya kita dipimpin oleh Allah, kita pasti melakukan kehendak Bapa. Saya percaya semua yang ada di sini berusaha untuk melakukan kehendak Bapa. Di ayat 7, di Matius 7 ayat 21. Ada ayat lain juga yang berkata,
Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu semua kita lihat ya, kok kayaknya masuk ke dalam hidup yang kekal itu susah banget itu ya. Di situ bilang kalau nggak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ini yang menjadi kadang-kadang ayat ini yang buat kita atau orang percaya yang tidak teguh ya berdiri atau mengenal mengenai kasih karunia atau karya keselamatan dari Allah akan berpikir, ahli Taurat aja, orang Farisi aja kalau hidupnya sudah seperti itu, udah pokoknya rohani banget juga belum tentu masuk surga. Terus bagaimana dengan kita? Padahal ayat yang di sini dimaksud adalah orang Farisi itu seperti yang disebutkan di Matius 23 ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Oleh karena itu, model orang Farisi, saudara, itu tidak bisa dimasukkan dalam kategori hidup yang benar. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, gitu. Mereka benar karena melakukan hukum Taurat, tapi masalahnya satu adalah mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Seperti di Matius 23 ayat 3 yang berkata, mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Nah, terkadang muncul ayat-ayat seperti itu. Bahkan juga ada yang muncul ayat-ayat seperti ini. Dan ada yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Nah, ayat-ayat yang saya saudarakan kepada Bapak Ibu semuanya di sini, kadang-kadang bila digunakan oleh seseorang yang tidak ingin saudara Bapak Ibu menerima janji Allah atau menjadi anak Allah, itu kadang-kadang mengaburkan pandangan itu sehingga membuat goyah. Karena saya mendapati waktu saya sharing di tempat lain, dia sharing sampai menangis, kemudian dia berusaha, ya kita harus berusaha masuk surga. Terkesan usaha manusia yang di situ, yang dia tekankan. Sampai dia menangis, takut, dia bilang nggak usah masuk surga deh, kalau bisa masuk surga ya di pinggir-pinggirannya aja gitu, nggak apa-apa. Ya ini menurut saya pandangan yang keliru dan kemudian ini pola pikir yang nggak benar. Karena apa yang diinginkan Tuhan itu adalah yang terbaik, masuk kerajaan surga. Makanya diutus anak yang tunggal. Oke? Nah, di situ ada kata berjuang dan juga banyak orang akan berusaha. Memang akan orang berusaha. Dan ini confirm banget, banyak orang akan berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat. Nah, nanti habis ini kita akan bahas apa ini maksud berusaha di situ dan berjuang. Nah, kita mulai dari kata berusaha. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. So, kalau Bapak Ibu semuanya berusaha untuk masuk kerajaan Allah dengan usaha sendiri, tanpa tahu bahwasannya itu adalah pemberian Tuhan, bahwasannya itu adalah kasih karunia yang kita percaya melalui iman, sia-sia. Nah, ini confirm berarti apa yang di Lukas katakan jawab Yesus itu kemudian dengan yang di surat di Efesus. Nah, sekarang kalau gitu ada kata berjuang. Apa dong arti maksudnya berjuang? Katanya nggak usah berusaha karena itu pemberian Tuhan. Tapi disuruh berjuang, kita lihat lagi. Arti berjuang itu sendiri. Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Katanya selamat, tapi kok masih dikerjakan keselamatan? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, sudah ngerti apa arti kerjakan keselamatan, tapi saya hanya mengingatkan kembali, kadang-kadang ada salah penafsiran mengenai mengerjakan keselamatan itu. Jadi kita lihat arti kata kerjakan, kata gazomai, to work out, exercise. Nah, saya tulis di situ, work out your salvation, bukan work for your salvation. Jadi di situ kerjakan keselamatanmu, bukan kamu bekerja untuk mendapatkan keselamatanmu. Jadi jelas di situ arti berjuang adalah di Filipi 2 ayat 12 ini. Kita tetap mengerjakan. Jadi ini berbicara masalah respon. Seperti apa kita ketika kita menerima keselamatan itu sendiri. Nah, Roma 8 ayat 28 pun berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, mengasihi Dia kata kuncinya. Barang siapa mengasihi Dia, ya pasti Tuhan kenal. Nah,
Ada kata turut bekerja. Di sini kata turut bekerja, Bapak Ibu semuanya, artinya synergeo atau sinergis. Dibutuhkan dua belah pihak. Tidak bisa Tuhan bekerja sendiri, kemudian manusia tidak bekerja. Kalau Tuhan mau, bisa, karena Tuhan itu berdaulat. Tapi normally, ketika Tuhan bekerja, Tuhan pun mau yang dia bekerja pun, kepada seseorang pun, itu ikut meresponi dengan benar. Jadi, bekerja sama, gitu loh. Bekerja sama. Nah, itu yang menjawab kita untuk ayat selanjutnya, apa arti berjuang? Di Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli warisnya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katanya Tuhan sudah tanggung di kayu salib, toh kita harus menderita lagi. Bapak Ibu, Tuhan nggak pernah menjanjikan kita nggak ada masalah. Tapi ketika ada masalah, ya, Tuhan menjanjikan jalan keluar. Kenapa? Karena Tuhan mau kita semua itu memiliki karakter sebagai mempelainya yang baik, yang tangguh, dan masalah yang diberikan itu memang diizinkan terjadi. Diizinkan terjadi untuk membuat kita itu semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kata menderita bersama-sama Dia itu salah satu contohnya adalah persecution. Jadi kamu didera karena namaku, ya ini dialami oleh murid-murid Yesus waktu ketika mereka memberikan Injil. Bagaimana dengan kita juga? Itu pun berlaku dengan kita. Kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita dipermuliakan. Artinya mungkin kita ada yang tidak menyukai kita karena kita percaya akan Yesus sementara dia tidak percaya Yesus. Dan kemudian kita kita di-expel ya. Kita diasingkan. Itu terjadi. Itu pun terjadi dengan saya. Jadi arti kata berjuang ya memang kita berjuang bersama-sama Tuhan, kita menderita juga bersama-sama dengan Dia. Tapi di balik penderitaan itu kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oke? Nah, kenapa kita harus berjuang? Matius 11 ayat 29 pun mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saya sudah pernah sharing masalah ini. Kuk yang dipasang pada kita. Ada lagi, Galatia 6 ayat 5. Sebab setiap orang harus memikul tanggungannya sendiri, artinya beban. Berbicara masalah tanggungan artinya beban atau misi dia sendiri. Ya. Jadi itulah arti kata berjuang yang ya, Tuhan Yesus katakan. Selamat, yes selamat, kamu selamat. Tapi saya ingat dengan cerita tentang seorang kaya raya ketika dia bilang dia mau masuk kehidupan kekal. Tuhan bilang kamu sudah melakukan Taurat dan lain-lain. Dia bilang sudah, semua sudah dilakukan. Terus Tuhan cuma bilang gini, kalau gitu kamu mendapatkan hidup. Terus dia bilang apalagi yang kurang Tuhan? Tuhan cuma ngomong gini, kalau kamu mau sempurna, dia sudah pasti masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Tapi Tuhan cuma nambahkan, tetapi apabila kamu ingin menjadi sempurna, kamu tinggalkan hartamu dan lain-lain. Nah, bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu semua di sini untuk meninggalkan harta, kemudian kita jadi pendeta, penginjil, bukan. Kita tahu panggilan kita itu apa. Nah, kalau kita menerima panggilan kita dan kita melakukan panggilan kita, itulah akan menjadi itulah yang dikatakan sempurna. Seperti panggilan terhadap kehidupan kita oleh Yesus itu apa gitu kan? Tidak berarti kalau kita bekerja itu tidak lebih rohani daripada hamba Tuhan. Tidak selalu seperti itu, karena panggilannya saya yang berbeda. Karena dalam hal berbisnis atau bekerja itu pun rohani, Bapak Ibu. Ya, di mana kita harus memberikan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam pekerjaan ataupun bisnis kita. Nah, bisa memberkati orang dengan apa yang kita lakukan di situ, dengan integritas kita. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang dapatkah kehilangan kasih karunia? Apakah kita bisa kehilangan kasih karunia sebagai anak Allah? Jawabannya adalah bisa. 2 Korintus 6 ayat 1, sebagai teman-teman sekerja kami nasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi saudara sudah dikasih gift, kasih karunia sama Tuhan, kalau saudara tolak ya sudah, sia-sia. Galatia 22 ayat 21, bisa? Menolak? Bisa. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran hukum Taurat, maka sia-sialah kebenaran Kristus. Kasih karunia bisa dibuat sia-sia, kasih karunia pun bisa ditolak. Bisa lepas. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ya.
Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, saya sebenarnya nggak mau bahas ini, Pak, tapi saya teringat bahwasan saya ingin meyakinkan kepada Bapak Ibu semua di sini, kita sudah memiliki kasih karunia, memiliki janji Allah, dan tahu kalau kita keluarga Allah, jangan sampai kita hilang dari keluarga ini, dan jangan sampai kita hilangkan kasih karunia itu sendiri. Kayaknya saya tetap menyampaikan hal ini. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena kalau menolak kasih karunia, atau dengan cara kita tidak percaya mengenai Kristus, kita menolak untuk percaya padanya, hal-hal ini akan terjadi dalam hidup kita atau kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menerima keselamatan atau janji Allah itu pasti, dan itu free. Cuma ada syaratnya. Syaratnya percaya. Kalau orang bilang, oh kalau si keselamatan itu tidak ada syaratnya, tapi janji Allah itu bersyarat. Saya nggak setuju juga. Kalau dibilang di sini, kalau mau dapat hidup yang kekal, ya kita harus percaya. Itu aja kan, supaya setiap orang percaya tidak binasa. Nah, kata tidak binasa di sini, kalau bahasa Greeknya kalau nggak salah apolume. Artinya bukan hanya tidak binasa, hilang begitu saja, tapi tersesat. Dan ini sebelum kita masuk ke dalam kehidupan kekal, tersesat pun dalam arti di dunia. Nah, akibat tidak percaya lainnya, atau kata ginosko ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang. Saudara kalau tidak percaya, tidak masuk dalam keluarga Allah, saudara tidak akan masuk ke negeri yang dijanjikan. Nah, kata negeri sini berbicara masalah berkat, berbicara masalah target, berbicara masalah janji yang akan Tuhan berikan kepada kehidupan kita semua. Nah, apalagi akibat yang lain? Adapun orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, kalau Bapak Ibu ingat ya, kisah pengintaian terhadap negeri Kanaan, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Kalau nggak salah ada 12 yang dikirim, 2 yaitu Yosua dan Kaleb mengabarkan kata-kata yang positif, tapi yang sisanya itu justru bersungut-sungut dan menyampaikan kabar busuk. Dan intinya apa? Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Nah itu. Jadi sampai di sini saya percaya Bapak Ibu semuanya sudah masuk sebagai anak Allah dan kerajaan Tuhan itu sendiri. Ya. Ini saya skip. Nah, tadi ngomong-ngomong masalah janji Allah atau hidup kekal, ya. Orang kadang-kadang fokus adalah hidup kekal itu adalah ya kita masuk ke dalam surga, kemudian kita hidup selamanya di sana. Padahal arti hidup kekal kalau saudara Bapak Ibu semua ingin mengelaborasi atau mendapatkan yang lebih detail lagi, itu ada dalam ayat ini. Tetapi sekarang setelah kamu diberdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai saudaranya ialah hidup kekal. Sebab oleh dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke? Nah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya ulang, arti dari hidup kekal itu sendiri adalah inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau saudara mengenal Yesus Kristus, ginosko ya, itu di situ artinya. Mengenal sama dengan kata-kata yang digunakan oleh Yesus di ayat sebelumnya. Pergilah kamu, aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan sekalian. Nah, kata yang sama, ginosko, mengenal. Nah, so sebenarnya lebih detail atau lebih komplit adalah kita memaknai hidup yang kekal seperti ini. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, bagaimana caranya adalah yaitu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya senang banget dengar semua kesaksian yang ada di sini, betul-betul diberkati, dan ya itulah berjalan bersama Kristus, yang sakit disembuhkan, yang lagi lemah dikuatkan,
yang lagi ada dalam masalah, Tuhan bekerja, dan saya percaya waktu Tuhan tuh nggak pernah terlambat dan nggak pernah prematur juga, pasti indah pada waktunya. Nah, terakhir pada waktu itulah aku terus, nah ini yang saya bilang tadi itu, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuh, katakan sama-sama dengan mengenal. Oke, nah kalau gitu, apa dong yang menjadi kewajiban keluarga Tuhan? Kalau dihubungkan dengan Galatia 5 ayat 1 sampai 15 tadi itu, dan juga dihubungkan dengan yang apa yang sudah sampaikan. Pertama-tama saya bilang, kita semua tahu kita anak-anak Allah, berarti kita bagian dari Tuhan, kita ada keluarga Tuhan, kita punya kewajiban. Dan kewajiban itu sudah disebutkan sebenarnya di Galatia 5 ayat 13. Saya garis bawahi di situ dan saya baca lagi, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya berbicara hal ini dalam hal kita keluarga Tuhan antara keluarga di dalam suatu gereja, ya, dalam suatu gereja seperti Shalom atau dengan anak Tuhan yang lainnya. Yang diperlukan adalah kita melayani seorang yang lain oleh kasih. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan sudah mengasihi kita, karena kita tahu kita jati diri kita sebagai anak Allah, di mana kita harus menjadi contoh, di mana kita harus memberikan melayani Tuhan dengan cara melayani sesama juga, karena itu yang menjadi kunci dalam kehidupan kita sebagai keluarga Tuhan. Karena Tuhan cuma bilang kok, hanya ada 2 aja yang penting, ya kan? Di hukum Taurat itu, yaitu kasihlah Tuhan dengan kasihlah Tuhan dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segala kekuatanmu. Kemudian yang kedua ya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu yang menjadi suatu kewajiban kita, yaitu keluarga Tuhan dalam hal kita bergereja saat ini. Nah, saya mau rangkum, jadi 1 menit aja. Sekarang kita sudah tahu kita adalah anak-anak Allah, kita adalah ahli waris, kita tahu kita menerima janji yang kekal, kita tahu kita dibenarkan oleh kasih karunia, dan kita menjadi anak-anak Allah. Kenapa kita menjadi anak-anak? Karena kita dipimpin oleh Roh Allah, dan kita wajib melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu melayani sesama dengan kasih. Nah, terima kasih untuk waktunya, dan terima kasih Bapak Ibu sudah mau mendengarkan yang saya sharing. Waktunya saya berikan kepada Bro Sam untuk melanjutkan. Makasih. Terima kasih Bro Jackson, sangat memberkati luar biasa firman Tuhannya. Jadi kita udah tahu ya bahwa kita ini anak-anak Allah dan ahli waris. Udah tahu yang diwariskan apa aja ini. Jadi jangan sampai kita ada pengaburan tentang atau kita lupa bahwa kita adalah keluarga Allah, menjadi ahli waris. Dan tentu juga sebagai keluarga Allah kita jangan lupa melakukan kewajiban untuk mengasihi sesama, peduli sesama, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Mari kita berdoa bersama, kita mau bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan, diingatkan ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Menjadi keluarga Allah Tuhan yang peduli bagi sesama kami Tuhan. Mengasihi sesama kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bro Jackson dan keluarga Tuhan. Kiranya Engkau berikan dia lagi Tuhan. Berkat-Mu yang melimpah Tuhan, kesehatan Tuhan, dan roh yang berkorban Tuhan untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan, bagi sesama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Pagi hari ini kita sangat bersyukur buat ibadah online pagi hari ini. Kita mau mendengarkan pengumuman kita pada minggu sepekan ini, minggu yang berjalan. Untuk hari Kamis, kita ada doa malam jam 7 malam bagi yang
rindu untuk bergabung bersama kita semua dalam doa malam di Zoom juga. Nanti kita share untuk ID-nya, untuk link-nya supaya bisa join doa malam. Dan kita juga mengencourage teman-teman semua yang punya pokok doa, yang punya pergumulan, yang ingin didoakan buat keluarga, bisa menghubungi para elder, Kak Astrid, Bang Alvin, Bang Rio. Semua pengerja juga bisa dihubungi yang sedang bergumul, silakan sampaikan. Biar kita semua bisa mendoakan, bisa saling menguatkan. Jangan sungkan, jangan takut. Tetap percaya bahwa kita semua berada di keluarga Allah. Jadi kita juga harus sharing good news atau ada pergumulan, kita sharing sesama. Buat minggu depan juga ibadah online kita tetap hari yang sama, hari Sabtu jam 10 pagi. Nanti kita pengumumannya akan lebih lanjut akan disampaikan di community. Itu saja pengumuman. Ada yang mau ditambahkan, Bang Alvin? Ada yang mau ditambahkan? Oke, kita bersyukur buat pagi hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita pagi hari ini, kita mau nyanyikan lagu I am here because of your grace. Benar Tuhan, kami di sini Tuhan, karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami ada di sini Tuhan, kami bisa beribadah bersama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami pagi hari. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I'm here, I am here because of your. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sekali lagi tanpa pujian ini, I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus.
only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Yesus. Yesus, 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 terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Yesus benar Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Saya undang Pastor Ari bisa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Iska, Allah Yakub. Tuhan yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini, hari ini Tuhan kami boleh mendengar akan Engkau, boleh mendapatkan sentuhan akan Engkau Tuhan. Ingatkan kembali kami sebagai keluarga Allah dengan kewajiban untuk melakukan kasih-Mu, melayani sesama kami Tuhan. Terima kasih Bu Tuhan buat saudaraku Jackson yang sudah membawakan biarlah Engkau menambahkan hikmat akal budi dan melindungi, memberkati keluarganya Tuhan, supaya terus bertumbuh di dalam Engkau, supaya terus Engkau pakai di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan menutup ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kali lagi terima kasih Bapa, puji syukur. Seberapapun kami yang ada ini Tuhan, Engkau melihat hati, Engkau melihat apa yang tersembunyi sekalipun Bapa. Mari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengundang setiap jemaat Shalom Fellowship dimanapun berada Tuhan, supaya mereka boleh dilegakan, supaya dipulihkan, supaya dipenuhi akan kebutuhannya teristimewa Tuhan, kebutuhan-kebutuhan rohani, di mana pada saat pandemi ini Tuhan Yesus, kami sangat minim untuk mengadakan acara-acara persekutuan seperti ini. Mari Bapa, biarlah setiap kali gereja mengadakan acara, semua jemaat Shalom Fellowship Church boleh berpartisipasi. Terima kasih Bapa, kami tahu Tuhan, ini adalah kesatuan dan persatuan kami yang daripada-Mu, supaya kami saling dikuatkan, saling melayani, dan kami saling mengingat bahwa kita semua, kami semua satu tubuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Jemaat Shalom Fellowship Church yang kukasihi, sekarang terimalah berkat, angkat tangan saudara. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Tapi Shalom. Nah, ibu kangen lagu Shalom. Shalom, shalom. Shalom, dan selamat seperti kita saling memberkati. Amen. Terima kasih, Sam. Thank you, Sam. Selamat hari Sabtu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Teman-teman, saya pamit dulu ya, ada urusan kantor. Yo. Hati-hati, Bas. Selamat bekerja. Ayo yang tadi belum sharing, yang mau sharing boleh sharing, mau cerita, yang mau menyapa, ayo. Om Karel mungkin ini ada yang mau menyampaikan lagi, yang mau sharing kesaksian. Pak Frans ini. Jenny Ini siapa? ini siapa? Saya dengar dari Doha lah. Doha banyak anggotanya. Ada dua. Jenny Anak Mandarin. Jenny anak Mandarin. Oh, hai Jenny. Selamat Jenny. Puji Tuhan, yang kayak gitu sehat-sehat itu saja. Mandarin Oriental. Puji Tuhan. Oh, Oriental. Hai. Halo Jenny. Baru ini. Halo Jenny. Halo. Salam kenal. Aku nggak pernah ketemu. Salam kenal. Ya. Dari Intercon ya. Mandarin, Pak. Mandarin, Pak. Mandarin, Pak. Mandarin. Mandarin, Pak. Mandarin hotel, Ya, Pak. Pak, dari Cina diimpor. Cino. Mbak Dari Putri. Cina, Pak, dia diimpor. Mbak Putri jangan stres nanti sakit gigi. Sama Bang Ahmed. Sakit gigi nih. Mau putus cinta gua, mau pilih putus cinta daripada Nah, itu Mbak, itu kebanyakan makan ODP nggak nyangkut. Iya. Nah, itu di samping aja udah putus cinta, gimana nggak di samping? Om Karel. Kalau putus cinta nggak bisa 3 ya Pak Karel ya? Paket jumbo. Putus cinta aja 3, apa kabar nggak putus cinta itu? Ya kayak Pak Karel, nggak putus-putus kan Pak Karel. Mungkin Jenny mau share sedikit, introduce yourself. Supaya kita pakai bahasa Mandarin. Mandarin oke, sesi. Bapak lupa ya, jadi kan udah ke gereja. Iya. Ayo. Tapi pada yang tanya aku sebenarnya benar dengan your face. Tadi kan ada yang nanyakan gitu. Ya.
Silakan. Ni Homa. Kenalan Jen. Silakan, Jenny, silakan. Kenalkan, saya dari Toraja gitu dong. Mana Bang Afif itu Bang Afif?